Digadang mampu habisi pasukan Rusia, sepertiga panser Amerika jadi rongsokan tidak berguna. На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам'янського, Званівки та Роздолівки. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Upaya Amerika Serikat mendukung militer Ukraina melancarkan serangan balik terhadap pasukan Rusia dengan kiriman senjata berupa kendaraan tempur Bradley hampir bisa dikatakan gagal. Seperti yang diketahui, Amerika yang secara de facto adalah pemimpin aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menjadi negara pengirim senjata terbesar bagi angkatan bersenjata Ukraina. Salah satunya adalah kendaraan tempur Bradley yang disebut akan memperkuat operasi kontraofensif tentara Ukraina. Namun demikian, fakta mengatakan sebaliknya. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari media analisa militer asal Belanda, Oryx, sepertiga dari keseluruhan panser buatan Amerika itu hancur digasak pasukan militer Rusia. Yang membuatnya gempar, data ini justru dirilis oleh media terkemuka di Belanda, di mana negeri kincir angin adalah salah satu sekutu Amerika yang merupakan anggota NATO. Media Belanda bahkan berani memastikan bahwa lewat observasi visual, setidaknya ada 34 unit kendaraan tempur Bradley menjadi rongsokan. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang salah satunya didapat dari hasil pengamatan. Saat ini dikonfirmasi secara visual bahwa 34 Bradley ditinggalkan, rusak atau dihancurkan, bunyi laporan Oryx. Ini berarti sekitar sepertiga dari mesin Bradley mungkin telah hilang atau dihancurkan, kata publikasi tersebut. Dalam laporan lain yang dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti, Departemen Pertahanan Amerika Serikat total mengirim 109 unit kendaraan tempur Bradley ke Ukraina. Sebagai informasi, pada 2020, harga satu unit Bradley adalah sebesar 122.000 US dollar atau 61,8 miliar. Jika melihat jumlah unit yang didaratkan Amerika di Kiev, maka Amerika sudah menggelontorkan dana sebesar 450 juta US dollar atau setara dengan 6,75 triliun rupiah.
Panser Mamarika tidak ada gunanya di Ukraina, langsung dilululantakkan Rusia hingga rata. Mamarika kini tidak bisa mengelak lagi jika punya peran yang banyak untuk Ukraina. Sementara itu nasib senjata pemberian Amerika Serikat sudah tidak dapat difungsikan. Selain bantuan senjata, Mamarika juga mengirimkan pasukannya yang namun sayangnya harus kalah dan tewas dalam pertempuran melawan pasukan Rusia. Sementara itu setelah tank Leopard 2 buatan Jerman banyak yang dihancurkan, kini giliran kendaraan tempur Battery yang jadi korban keganasan militer Rusia. Sejumlah unit BFV hancur dan rusak saat digunakan tentara Ukraina dalam pertempuran di Zaporizhia Minggu 11 Juni 2023. Kendaraan tempur infanteri lapis baja buatan Amerika Serikat itu digunakan oleh unit infanteri mekanis Angkatan Darat Ukraina yang dikerahkan ke front Zaporizhia. Alat utama sistem persenjataan yang pernah dipakai militer Amerika Serikat itu tidak bisa berbuat banyak. Serangan artileri roket dan rudal militer Rusia merusak 9 unit BFV di wilayah Orikhov. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari kantor berita Prancis France Presse, unit kendaraan tempur Bradley dipastikan hancur total. Sementara 3 lainnya juga rusak tetapi masih bisa diperbaiki. Kerugian material yang dialami menjadi salah satu bukti jika serangan balik angkatan bersenjata Ukraina sudah melancarkan serangan balik. Sayangnya, alutsista kiriman Amerika Serikat pun justru gagal memuluskan strategi Revenge. Meski Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kerap membantah adanya serangan balasan, namun banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya. FIFA Militer melaporkan dalam berita Rabu 8 Juni 2023, militer Ukraina menghancurkan bendungan pembangkit listrik tenaga air di Novakakhovka. Sebagian besar pakar militer meyakini jika serangan itu dilancarkan sebagai pengalian. Sementara di sisi lain, militer Ukraina memindahkan pasukannya ke front timur. Dilansir FIFA Militer dari TASS, saat ini ada 7.000 warga yang harus dievakuasi dari wilayah di sepanjang sungai Dnieper. Banjir besar akibat jebolnya bendungan memaksa warga harus diungsikan ke tempat aman. Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengecam keras aksi militer Ukraina itu.